Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliono Miguel dari kelas BD1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana tertulis yang disusun sebelum penelitian dilakukan. Proposal ini berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, proposal penelitian juga digunakan untuk menjelaskan kepada pihak lain seperti dosen atau lembaga-lembaga mengenai apa yang akan diteliti dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa suatu topik dipilih untuk diteliti. Pada bagian ini, peneliti memaparkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi, kemudian membandingkan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Dari perbandingan tersebut akan terlihat adanya masalah atau kesenjangan yang perlu diteliti. Latar belakang yang baik harus disusun secara logis dan didukung oleh fakta, data, atau fenomena dan relevan. Rumusan masalah berisi pernyataan-pernyataan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian. Rumusan masalah harus dibuat secara jelas, spesifik, dan tidak terlalu luas. Tujuan dari rumusan masalah adalah agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar dari luar topik yang diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan dari ini biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah. Dengan adanya tujuan penelitian memiliki arah yang jelas dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoristik berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian bagi masyarakat instan dan instansi atau dipilih tertentu. Tinjauan pustaka berisi teori, konsep, definisi, serta hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan topik penelitian. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk memperkuat dasar teori dan menunjukkan bahwa penelitian memiliki landasan ilmiah yang jelas. Landasan teori berisi konsep, definisi, dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau topik yang diteliti. Teori-teori ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya. Fungsi landasan teori adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep yang digunakan dalam meneliti serta menjadi dasar dalam menganalisis data. Dalam landasan teori, penelitian menjelaskan pengertian sikap variabel penelitian, faktor-faktor yang mengaruhi variabel tersebut, serta hubungan antar variabel berdasarkan pendapat para ahli. Dengan adanya landasan teori, penelitian tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Penelitian tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian terdahulu berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Bagian-bagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi peneliti yang dilakukan dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu, peneliti biasanya menjelaskan nama peneliti, tahun peneliti, judul peneliti, metode yang digunakan, serta hasil utama penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga menjelaskan persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan. Dengan demikian, dapat dilihat kontribusi atau kebaruan dari peneliti yang dilakukan. Keranjang konseptual
Keranjang konseptual adalah gambaran hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu. Karangan konseptual menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam memahami masalah penelitian serta menjelaskan bagaimana variabel independen mengaruhi variabel dependen. Karangan konseptual biasanya dikajikan dalam bentuk uraian atau bagan. Melalui karangan konseptual, peneliti dapat menjelaskan hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Karangan konseptual membantu peneliti agar penelitian tetap fokus dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Metodologi penelitian. Desain penelitian adalah rancangan atau karangan kerja yang digunakan untuk menjawab rumus masalah penelitian. Desain penelitian menentukan jenis penelitian yang digunakan, seperti penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Pemilihan desain meneliti harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, desain penelitian bertujuan untuk mengukur hubungan atau mengatur antar variabel dengan menggunakan data berupa angka. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, desain menentukan bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data berupa kata-kata, pendapat, dan pengalaman responder. Dengan desain penelitian yang tepat, penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan menghasilkan data yang valid. Teknik mengumpulkan data. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Yang kedua, wawasan dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber. Yang ketiga, kuesional digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responder secara efisien, baik secara langsung maupun secara media sosial. Yang keempat, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, laporan, atau arsip yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya menggunakan analisis statistik seperti analisis deduktif, uji korelasi, atau uji regresi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berisi data atau temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara objektif, apa adanya, dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, tanpa menambahkan pendapat pribadi. Hal peneliti dapat disajikan dalam bentuk uraian, tabel, grafik, dan diagram, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian biasanya berupa angka-angka yang menunjukkan nilai rata-rata, presentasi, atau hasil uji statistik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian dikajikan dalam bentuk deskripsi, kutipan, wawasan, dan temuan lapangan dengan menggambarkan kondisi sebenarnya. Penyajian hasil penelitian harus disusun secara sistematis
sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca. Pembahasan hasil. Pembahasan hasil merupakan bagian yang menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bagian ini, penelitian menguraikan bagaimana dari hasil penelitian serta mengaitkan dengan teori yang digunakan dan harus penelitian dahulu. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian ini, penelitian menyampaikan poin-poin utama dari hasil penelitian tanpa menambahkan data atau pembahasan baru. Kesimpulan harus bercerminkan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Poin yang kedua, dalam kesimpulan, peneliti menegaskan temuan utama peneliti seperti hubungan antar variabel, faktor-faktor yang mempengaruhi atau kondisi yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Poin yang ketiga, kesimpulan yang baik tidak hanya mengulang isi hasil penelitian tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan peneliti telah tercapai dan peneliti memberikan kontribusi nyata terhadap bidang ilmu yang diteliti. Saran. Yang pertama, saran merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian. Saran bertujuan untuk memberikan masukan yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi pihak-pihak terkait. Saran biasanya ditunjukkan kepada berbagai pihak seperti peneliti selanjutnya, instansi terkait, atau masyarakat sebagai peneliti selanjutnya. Yang kedua, saran dapat berupa pengembangan variabel peneliti, penggunaan metode yang berbeda, atau perluasan objek penelitian bagi instansi atau pihak terkait. Saran dapat berupa langkah-langkah praktik yang dapat diterapkan berdasarkan hasil penelitian. Oke, sekian presentasi dari saya ataupun materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat siang.